كسفتنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الثور نورا فاق كل نور وانفض العقل كما من ذم الله عليه النعم من هوس الأمة أن ينكر عنده وضعه أمة تأنيسا لنا بها المسعود ومصرتنا في هذا الإنسان ممدود وأطرتنا التوفيق الله دم سيد المريم وسيد عائشها ومن أولين من قسم الله من الصرافية من القسمة العافية فأنت الوقت الذي رتب الله على ودي وجود هذا المولود فأنزل بذلك من نور العم عمود وبصر عبد المحمود مدين الله من تعظيم السجود محل القيام صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para sesepuh, khususnya Abah Radio, Abah Haji Radio bersama Ibu dan semua keluarga, para sepuh bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang berbahagia. Kita banyak bersyukur pada Allah, dengan anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, gembira juga berbahagia. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Sungguh saya senang, saya bergembira pada malam hari ini bertemu para alim ulama, para sepuh, bini sepuh, keluarga Abah Haji Radio bersama semua jamaah ibu dan bapak-bapak sekalian dalam pengajian rutin di sore, di malam hari ini.
Saya tadi sudah minta izin kepada Pak Radio bagaimana kalau sore ini di bulan Rabiul Awal yang kita sebut bulan Maulud, kita mengingat kembali kelahiran seseorang kekasih Allah, Habibullah, utusan Allah, yang dimana-mana pada malam hari ini atau bulan-bulan ini diperingati oleh umat Islam di mana-mana. Merenungkan kembali, mengingat kembali sejarah anutan kita ini sangat penting, sangat perlu sekali agar kita bisa, hati kita itu bisa sambung dengan beliau. Tatkala hati kita sambung dengan Rasulullah, dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya kita juga sambung dengan Gusti Allah. Monggo ayo ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita merenungkan kemuliaan daripada Rasulullah. Soal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kapan dilahirkan, putranya siapa, suaminya siapa, lahir di mana dan wafat di mana, dimakamkan di mana, semua kita hafal. Yang perlu kita uraikan lagi, tetapi dalam waktu yang singkat ini saya ngajak ibu dan bapak sekalian untuk merenungkan kembali betapa mulianya Rasulullah ini. Kita mengingat kembali betapa mulianya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kita bisa mengetahui kemuliaan beliau, diantaranya adalah ketika kita itu mendengarkan kisah Isra Mi'raj. Ketika Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Mi'raj, ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad junjungan kita ditanya, dalam kisahnya ditanya oleh Allah, ya Muhammad, apa yang kau mau? Engkau datang menemui saya. Bahasa gampangnya seperti itu. Lalu apa kata Muhammad? Ya Allah, Ibrahim kekasihmu telah mendapatkan tugas untuk membangun Ka'bah. Membangun ini gambarnya. Kekasihmu Ibrahim telah kau utus membangun Ka'bah sebagai tanda bahwa di situ adalah Baitullah. Sehingga dengan engkau tugasi seperti itu, Ibrahim menjadi kesayanganmu, dikasih gelar Khalilullah, kesayangan Allah. Ibrahim mengatakan begitu. Apa lalu kata Allah? Ya Muhammad, sebelum aku mencintai semua yang ada di jagat raya ini, aku terlebih dahulu telah menjadikan engkau sebagai kekasihku,
menjadi kesayanganku. Allah mengatakan, sebelum aku mencintai semua yang ada di jagat raya ini, aku telah menjadikan engkau sebagai kesayanganku. Engkau menjadi kekasihku. Jadi Muhammad Rasulullah itu sebelum mencintai Ibrahim, Allah sudah mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga dikatakan, khalaqtul asya li ajlika wa khalaqtuka li ajli. Aku menciptakan, membuat semua hal di jagat raya ini karena itu semua adalah untukmu ya Muhammad. Allah menciptakan semua, termasuk menciptakan kita ini adalah untuk kamu ya Muhammad. Dan aku menciptakan kamu untuk saya, untuk Allah. Gusti Allah menciptakan jagat raya, semua itu adalah untuk Muhammad. Khalaqtuhu asya li ajlika wa khalaqtuka li ajli. Aku menciptakan semua hal itu adalah untuk kamu ya Muhammad. Tapi aku menciptakan kamu ya Muhammad untuk saya. Coba ibu dan bapak sekalian, kurang mulia apa? Gusti Allah menciptakan semua itu adalah untuk Muhammad. Allah menciptakan Muhammad untuk Allah. Luar biasa. Lalu kemudian apa dikatakan lagi oleh Allah? Allah mengatakan bahwa aku telah memberikan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang adalah untukmu ya Muhammad. Surat Al-Fatihah itu 7 ayat, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir waladhdallin yang kita baca selama minimal 17 kali sehari semalam. Belum lagi ketika kita sholat sunat, kita berdoa, surat Al-Fatihah itu adalah untuk Muhammad. Begitu mulianya Muhammad ini. Surat yang 7 ayat ini dimulai dengan basmalah. Tapi ada juga orang yang tidak mau memulai basmalah, memulainya dengan hamdalah. Tidak mengapa, itu pendapat. Kita hargai saja, kita tidak perlu berbantah. Berbantah dalam soal agama itu tidak boleh. Orang berbantah itu hanya akhirnya 2. Yang satu menang, yang satu kalah. Yang menang sombong, yang salah kalah kecewa. Sombong dan kecewa kok diakibatkan dari memperbincangkan agama, tidak boleh. Yang begitu indah ibu dan bapak-bapak sekalian, saya diberitahu oleh guru saya itu, Prof. Imam pernah membaca, pernah hafal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho sampai ya.
Itu berapa jumlahnya Pak Sulaiman? Jumlahnya ada 28 huruf. 28 huruf itu bisa dibagi 4 mendapat 7. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Itu 28 dibagi 4 dapat 7. 3/4 itu 7 tambah 7 tambah 7 berapa Pak Sulaiman? 21. Ibu dan bapak sekalian, ternyata surat Al-Fatihah dimulai dengan bismillah itu ditulis hanya menggunakan 21 huruf hijaiyah. Coba sampai pernah hitung. Surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu ditulis menggunakan huruf hijaiyah itu hanya memerlukan 21 huruf. Nanti Pak Sulaiman sama baca, sama hitung itu lah, nanti 21. Berarti ada sisa 7 yang tidak digunakan. Huruf hijaiyah itu ada 7 yang tidak digunakan untuk menulis surat Al-Fatihah. Lalu dipakai apa? Dipakai untuk menulis nama-nama pintu neraka yang jumlahnya 7 itu. Ada 7 pintu neraka yang ditulis dengan huruf-huruf yang tidak digunakan untuk menulis surat Al-Fatihah. Dasar banget Pak Sulaiman. Pak Sulaiman sudah menjadi muadzin, sudah imami sholat, mungkin belum sempat ngitung. Jadi yang 21 dipakai untuk nulis surat Al-Fatihah, yang 7 dipakai nulis nama-nama pintu neraka yang jumlahnya 7 itu. Dan 7 ayat itu adalah milik Muhammad, kekasih Allah. Luar biasa. Lalu kemudian apa lagi? Diberikan Kausar, kebaikan yang banyak. Kita seringkali mengenal Telaga Kausar. Telaga Kausar itu di mana? Yang itu adalah untuk Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, di bawahnya bangunan ini, Masjidil Haram, di bawahnya itu ada telaga, namanya adalah Telaga Kausar, yang umat Muhammad yang membutuhkan air itu berapa saja tidak pernah akan habis. Coba kalau Abah Radio tidak ke Mekah itu, orangnya jutaan, semua minum air di situ, tidak saja minum tapi juga membawa pulang, tidak pernah ada habisnya. Orang biasanya lalu mengira bahwa nanti zam-zam itu pada saatnya akan hilang, katanya habis. Itu kan hanya kira-kira orang aja. Ya namanya orang kira-kira, ya boleh-boleh saja. Tetapi sampai hari ini air zam-zam itu tidak pernah habis. Mana ada orang dari umroh, dari haji, lalu ditanya, mana Pak air zam-zam sudah habis? Tidak pernah ada, tidak pernah habis. Itu adalah diberikan kepada umat Muhammad sebenarnya. Begitu mulianya Muhammad itu.
Kalau kita membaca sholawat badan, di situ Muhammad dikasih nama Toha, dikasih nama Yasin. Makanya kalau ibu bapak membaca sholawat badan, sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Toha itu Rasulullah, ala Yasin Habibillah. Jadi namanya macam-macam, semua adalah nama-nama yang mulia ini, yang itu adalah kekasih Allah. Itu adalah kekasih Allah, itu adalah kesayangan Allah. Dikatakan kemuliaannya itu manakala nyebut nama Allah tidak sempurna sebutan itu, manakala tidak juga menyebut nama Muhammad. Karena itu di mana-mana kalau ada tulisan Allah, di sebelahnya itu ada tulisan Muhammad. Coba kalau di situ ada gambar Pak Jokowi, di sebelahnya ada gambar Yai Ma'ruf Amin. Kalau di sini apa, kasih nama Allah, tidak boleh apa sendirian, sebelahnya itu dikasih nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sempurna menyebut nama Allah tanpa menyertakan Muhammad, tidak sempurna menyebut nama Muhammad tanpa menyebut nama Allah. Betapa mulianya junjungan kita, ikutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi ibu dan bapak-bapak sekalian, luar biasa syahadat kita. Kita bersyahadat tidak sempurna kalau kemudian tidak syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus dua ini, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Jadi ketika kita ngomong tentang Muhammad, jangan lalu kemudian yang kita bicarakan hanya dari sisi fisik. Muhammad itu penggembala kambing di padang pasir, nanti seperti Pak Sulaiman jadi. Muhammad itu adalah pedagang sukses, lalu yang terbayang sehari-hari pergi ke pasar. Muhammad suaminya Khadijah, anaknya Abdullah dan Aminah memang iya secara biologis, tetapi secara ruhania beliau itu adalah disebut Abul Arwah, bapaknya ruh. Kalau bapak fisik kita itu adalah Nabi Adam, tubuh kita ini adalah anak cucunya Adam, tetapi secara ruhania bapak kita ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ini sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur lagi, kita menghadap kiblat, maka sebetulnya kita sowan bapak kita. Bapak kita itu siapa?
bapak kita ruhaniah adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kita ini hanya memperlakukan bapak fisik, bapak biologis. Lama gak ketemu kita kangen, tapi seharusnya kita lebih kangen lagi kepada bapak ruhani kita, ialah Muhammad itu. Dikatakan bahwa ana abul arwah, aku ini adalah bapaknya roh. Kita ini punya roh yang ada di dalam dada kita. Ini ada roh yang ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalila ma tazkurun. Roh kita ini yang ditiupkan ini berasal dari Muhammad. Bapak kita ini adalah Muhammad. Bapak ruhani kita itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itulah maka kita memperingati ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, di Al-Quran juga begitu dijelaskan, sangat jelas sekali. Begitu mulianya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kita taat kepada Muhammad dihukumi sama dengan taat kepada Allah. Mayyuti'ir Rasul faqat atau Allah. Siapa saja di antara kita ini taat kepada Rasul, sama artinya taat kepada Allah. Jadi bukan sembarang orang. Ini bukan sembarang manusia itu. Di situ dijejerkan antara Allah dan Rasul, Allah dan Muhammad. Taat kepada Muhammad sama artinya taat kepada Allah. Luar biasa. Lalu di mana posisinya ibu dan bapak sekalian dibandingkan dengan para nabi dan para rasul yang lain? Ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim sampai Nabi Isa. Posisi Muhammad itu seperti apa? Di mana beliau? Di tengah-tengah para nabi dan para rasul itu. Muhammad itu adalah pemimpinnya, gurunya, guru besarnya para nabi dan para rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bendoronya, pemimpinnya, guru besar para nabi dan para rasul itu adalah Muhammad. Jumlah nabi itu ada 124.000. Nabi itu 124.313. Nabi dan Rasul itu 124.313. Nabinya 124.000, Rasulnya 313. Yang diceritakan, yang dikisahkan dalam Al-Quran itu ada 25 orang itu. Semua para nabi dan para rasul itu dipimpin oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi
semua para nabi, para rasul nanti tatkala mulai dari Nabi Adam, tatkala ada problem-problem yang terkait para umatnya Nabi Adam, umatnya nabi-nabi yang lain, tatkala menanggung beban tidak bisa mempertanggungjawabkan sendiri, lalu kemudian mengadu kepada para nabinya dan para rasulnya, para nabi dan para rasul itu tidak akan mampu untuk menolongnya. Semua nanti minta syafaat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau saya ceritakan bahwa umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Syuaib dan seterusnya itu, tatkala nanti di peradilan para nabi dan para rasul itu tidak bisa menolong, maka yang mampu diberi dan diberi wewenang untuk menolong, memberikan syafaat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat terakhir, tetapi kita beruntung bisa menjadi mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga di Al-Quran, manakala kita berbaiat kepada Muhammad, sama artinya berbaiat kepada Allah. Innal ladzina yubayyunaka innama yubayyunallah. Bahwa siapa saja orang yang berbaiat kepada Muhammad sesungguhnya adalah sama dengan berbaiat kepada Allah. Di sini saya katakan betapa mulianya Muhammad itu. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, manakala kamu semua, kita semua itu ingin disayang oleh Allah, kita ini ingin disayang oleh Allah, kita ini disayang oleh orang tua saja sudah senang, disayang oleh pimpinan saja sudah senang, disayang oleh komandan itu sudah senang, apalagi disayang oleh Allah. Siapa saja yang ingin disayang oleh Allah, dan siapa saja yang merasa mencintai Allah, gimana caranya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Manakala kamu ingin disayang oleh Allah, apa jawabnya? Ikuti saya. Saya siapa? Saya Muhammad. Kalau kita itu ingin disayang oleh Allah, bukan lalu disuruh ikuti Allah, tapi ikutilah Muhammad. Siapa saja yang ingin disayang oleh Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Manakala kau mau disayang oleh Allah, ikuti Muhammad. Maka ketika kita ikut Muhammad, engkau akan diampuni dosamu. Dosa kita ini akan diampuni kalau kita ini mengikut Muhammad. Fayaghfir lakum dunubakum. Dosa-dosa kita ini akan diampuni oleh Allah ketika kita ikut Muhammad. Dan Allah Maha Pengasih dan Maha
penyayang. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengikut? Bagaimana kita mengikut Muhammad? Kita mengikut Muhammad itu banyak hal ekspresi yang digambarkan sebagai itbah Rasul, tapi yang paling pokok sebetulnya adalah mengikuti sifat-sifatnya. Apa sifat Muhammad? Sifat Muhammad itu adalah sidik. Kita selalu dalam perilaku sehari-hari itu menjaga kebenaran, amanah, kita itu bisa dipercaya. Tabligh, menyampaikan fatona, cerdas. Manakala kita mengikuti itu, maka itulah kita ikut Muhammad. Bahkan ketika kita sholat, beberapa waktu yang lalu ketika kita pengajian di sini, Pak Sulaiman, orang bertanya bagaimana agar sholat kita ini khusyuk, bagaimana agar sholat kita ini khusyuk. Sholat khusyuk itu dijelaskan di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, tapi itu berat. Menjalankan itu berat, sabar dan sholat, kecuali yang khusyuk. Pertanyaannya, khusyuk itu seperti apa? Khusyuk itu adalah alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sholat khusyuk itu adalah sholat ketika kita sholat merasa bertemu Tuhan. Mulaqu rabbihim, bertemu Tuhan, Pak Sulaiman. Wa annahum ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kelak kepadanya. Kita sholat maghrib tadi, kita nanti sholat isya, agar disebut khusyuk kita harus merasa yakin ketemu Tuhan. Bagaimana Pak Sulaiman yang disebut dengan ketemu Tuhan itu? Kita ini kalau bertemu ngomong aku bertemu, aku kemarin ketemu Abah Radio, aku kemarin ketemu Abah Sulaiman, kemarin aku ketemu Kiai. Tatkala kita ngomong ketemu, maka orang bertanya, di mana bertemu? Kalau kemarin jam berapa kamu ketemu? Ngomong ketemu apa radio, lalu ditanya di mana ketemu, tidak bisa jawab, maka namanya tidak ketemu. Aku ketemu di resepsi pernikahan putranya Abah Sulaiman. Lalu saya ditanya, di mana itu? Tidak tahu, berarti tidak ketemu. Kalau ngomong bertemu dengan Tuhan, maka sebenarnya ada tempat pertemuan itu. Ada tempat pertemuan. Sehingga kalau ngomong bertemu, iso jawab di mana bertemu, kapan bertemu, itulah bertemu yang sebenarnya. Tempat pertemuan dengan Tuhan itu di mana? Ternyata di Quran, di surat Al-Baqarah ayat 125 itu dikatakan, wa in ja'alna baita masabata linnasi wa amna wa tahidu mimma qawmi Ibrahim musalla.
ambillah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Di sebelah sini ada makom Ibrahim, ada makom Ibrahim. Ambillah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Sholat kita itu harus di situ loh ibu bapak sekalian. Ini tempat sholat sebetulnya, makom Ibrahim. Bagaimana caranya agar kita berada di situ? Sholat itu sebetulnya adalah pekerjaan ruhani. Sholat itu adalah pekerjaan ruhani. Ruhani apa? Ruhani itu ingatan. Ingatan itu adalah ruhani. Bukan tubuhnya, tapi adalah ingatannya. Tubuhnya bisa di tempat ini, nanti sholat isya itu di sini. Tapi ingatan kita ini harus ada di sini. Tatkala kita ingatan kita merasa di sini, di Baitullah ini, di makom Ibrahim ini, maka hukumnya kita sudah bertemu dengan Tuhan. Saya mencari itu Abbas Sulaiman susah, maka saya mencari yang dengan Abbas Sulaiman, yang ketika Abbas Sulaiman disebut namanya, dia juga disebut namanya. Abbas Sulaiman punya anak, maka dia juga yang punya anak bareng sama Abbas Sulaiman. Siapa itu? Ibu Sulaiman. Nyari saja rumahnya, nyari saja Ibu Sulaiman. Setelah tahu Ibu Sulaiman, tanya rumahnya di mana. Tatkala saya sudah datang ke rumahnya Abbas Sulaiman, di situ ada Ibu Sulaiman, maka saya juga dihukumi sudah ketemu Abbas Sulaiman. Begitu juga ini. Di sini dikatakan adalah Baitullah. Baitullah itu ya ini. Karena itu kalau di radio tawaf, ketika tawaf apa doa yang kedua yang dibaca itu? Allahumma inna hadzal baita baituka. Dikatakan. Ketika kita putarannya kedua, Allahumma inna hadzal baita baituka. Ya Allah, bahwa rumah ini adalah rumahmu ya Allah. Allahumma inna hadzal baita baituka wal karoma karomuka. Kemuliaan ini adalah kemuliaanmu ya Allah. Allahumma inna hadzal baita baituka wal karoma karomuka wal amna amnuka wal abda abduka. Jelas sekali di situ itu. Ini adalah Baitullah. Ini adalah rumah Allah. Apakah Allah lalu kemudian selalu di sini, kita tidak tahu. Tapi dengan kasih sayang Allah, Allah mempermudah kita untuk ditunjukkan di sini Baitullah yang ditandai oleh Ibrahim dengan bangunan Ka'bah. Tatkala kita sholat menghadap ke sini, batin kita ada di sini, ingatan kita di sini, maka hukumnya kita bertemu dengan Allah di situ sebetulnya. Apa itu mudah? Sulitnya bukan main. Berkali-kali saya katakan di sini, ketika kita Allahu Akbar, ingatan kita kemana? Yang dagang ingat pasar, yang petani ingat sawah, ingat terong, yang ternak ingat ayam. Wong sholat yang diingat kok ayam. Ingat HP, ingat pulsanya habis, ingat cicilannya belum jelas. Waktu sholat kok hitung cicilan.
Tidak boleh. Ketika kita sholat kita merasa berada di tempat ini, maka dikatakan wa ija'alna baita masabata linnasi wa amna wattaqitu min maqami Ibrahim musholla. Kita ketemu di sini, dan kalau kita ketemu di sini, saya katakan dulu, kita selalu berada di sini, maka hati kita menjadi damai, tentram, penyakit hati kita dicabut. Dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga tidak sangka, karena penyakit hatinya dicabut. Di dalam Quran surat Al-A'raf 43 dikatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, aku cabut apa yang ada di dalam dada ini, min ghillin, penyakit. Di mana nyebutnya tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai Zam-Zam, itu maksudnya. Dan dengan dicabutnya penyakit hati ini, maka saya katakan beberapa kali, inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar, aku jadikan hati mereka itu halus, tentram, damai, akhlaknya bagus. Dengan cara apa? Dzikradar, ingat rumah ini, ingat rumah ini. Wa innahum indana laminal mustofainal ahyan, orang yang selalu ingat rumah ini, orang yang selalu ingat rumah ini, bagi Allah akan dijadikan manusia pilihan terbaik. Jadi kalau Abah Radio secara istiqomah ngajak ibu dan bapak-bapak sekalian, lalu ditunjukkan rumah ini, Abah Radio tidak hanya ngajak menjadi orang yang kaya, tidak, kekayaan banyak-banyak untuk apa? Tidak mikir, tidak hanya untuk menjadikan agar dihormati orang, tidak, penghormatan orang itu tidak ada gunanya. Ma'indakum yakfatu wa ma'indallahi baqin, apa yang mungguhmu itu akan musnah, maka kita mencari yang mungguh Gusti Allah, yang baqin itu. Maka ketika Abah Radio mengajak kita semua duduk di sini, kira-kira 45 menit 1 jam itu untuk apa? Kalau ingat rumah, agar menjadi wa innahum indana laminal mustofainal ahyan, agar kita semua kita yang rajin istiqomah diajak oleh Abah Radio itu, agar menjadi manusia pilihan terbaik. Ini sebetulnya, itulah ibu dan bapak sekalian sudah mendengar adzan Isya ini. Saya ajak ibu bapak merenungkan betapa mulianya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anutan kita ini, bapak ruhani kita ini. Bahkan kalau kita baca di surat Al-Anfal, bahwa Allah ayat 33, Allah tidak akan menghadap, Allah tidak akan mensiksa siapapun yang di situ kamu bersama dengan Rasulullah. Karena itu bagaimana caranya agar kita tidak disiksa? Maka kita berusaha mencintai Rasulullah, menyayangi Rasulullah, menghormati. Kita selalu bersolawat, nyambung hati kita ini dengan rohani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa moga-moga kita semua
yang dipimpin oleh Abah Radio ini, jamaah Abah Radio ini, moga-moga diakui dan menjadi umat Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Muhammad, dicatat oleh Allah sebagai umat Muhammad adalah umat yang paling mulia di muka bumi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala tunjina biha min jami'i wa tutahhirna biha min tarfa'una biha dan Muhammad Muhammadin tibnin ulaka min syafa'an. Allahumma ya qul rahim wa bidalim. Allahumma nas'aluka an-nafi'an wa qubala wa rizqan wa thayyiban wa nurun ilayhi ya'malu fina wa fa'na wa firana wa li abaina wa hatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimin wa bil alamin wa inna Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa jama'ana min ahli al-'ilmi wal khair wa la ilaha illa anta